Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita seluruh jemaat GB Gloria beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan arahan pemerintah Republik Indonesia. Kita taat dan tunduk untuk melakukannya. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita semakin kuat dan banyak berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi begitu banyak tantangan, banyak penderitaan dalam hidup ini. Sama seperti bangsa Israel di dalam tertindas dalam penuh dengan pergumulan hidup, di mana bangsa Mesir memperbudak mereka sekitar 450 tahun dan tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan solusi selain mereka berdoa kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Kita akan dengarkan di sana bahwasanya bangsa Israel berteriak dan Tuhan menjawab. Silakan dibaca. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 dengan Rikob Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah mengingat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara kekasih, penderitaan dan tantangan hidup mendatangkan mujizat, mendatangkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tidak selamanya kita dalam persoalan karena dosa, karena kejahatan, tapi ternyata ada kalanya persoalan, tekanan dan penderitaan datang supaya kita jemaat ini makin berteriak, makin berseru, makin berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya apabila kita berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Seperti bangsa Israel, mereka sangat menderita, mereka sangat tertekan, sangat susah mengalami hidup karena penderitaan yang mereka hadapi di bangsa Mesir. Tapi mereka berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Demikian juga kita jemaat-jemaat pada akhir zaman ini, jemaat Gloria. Marilah kita berteriak, berdoa, mengadu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita bersungguh-sungguh mengeluh. Tetaplah kuat iman kita. Dan kita akan baca dalam Nahum 1:7. Di sana dituliskan bahwa dialah tempat pengungsian kita, tempat pengaduan kita, tempat pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Manusia menjawabkan kita. Orang kaya pun tidak sanggup lagi memberikan jawaban solusi. Orang hebat tidak bisa lagi. Karena dalam ayat firman Tuhan dikatakan nasib manusia sama. Orang kaya, orang miskin sama. Mari kita bacanya Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7 dengan Rikob pemuka Tuhan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara kekasih, kepadanya lah kita mengadu akhir zaman ini. Raja Daud sendiri berkata, aku melayangkan mata aku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita melihat sekarang banyak kesaksian orang-orang hebat, orang-orang raksasa, orang-orang kaya, para pengusaha, para pemerintah, semuanya pada menjerit. Itulah sebabnya pada hari ini Tuhan berharap, Tuhan rindu kita sekalian jemaat GB Mentaro selalu kita mengadu kepadanya, berseru kepadanya. Sama seperti Maria mengadu kepada Yesus ketika orang pesta di Kana itu mengalami kesusahan yang luar biasa, di mana anggurnya habis pada hari ketiga. Ketika Maria mengadu kepada Yesus, persoalan berubah menjadi mujizat. Hal-hal yang pahit berubah jadi hal yang manis. Saya percaya virus corona ini akan berlalu. Kita mengalami kepahitan yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Apabila kita berteriak kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, melapor kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan di sana, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Coba kita periksa dalam Ayub pasal yang ke-5, 8, 9. Coba dibaca di sana. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan itu, kita mencari Tuhan dan kepada Tuhan kita ajukan segala perkara kita. Dalam Ayub pasal 5 ayat 8 sampai 9. Coba silakan dibaca supaya kita mengerti bahwa hanya kepadanya lah kita mencari dan mengadu kepada kita. Karena Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 8 sampai 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya.
hanya kepadanya lah kita berseru. Kenapa? Karena Ayub berkata di dalam kesusahannya, dia mencari Tuhan. Dia tidak lari kepada orang-orang hebat, tidak lari dia kepada orang yang dukun atau paranormal, tapi terus dia berlari kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, karena dialah tempat pengaduannya. Dan puji syukur, doanya dijawab. Kesusahan yang dialaminya di dalam Ayub pasal 1-2 itu sungguh mengerikan. Anak-anaknya semuanya pada meninggal, hartanya semuanya pada habis, unta-untanya semuanya pada mati. Tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Tak pernah dia putus asa, tak pernah dia minder, tak pernah dia bersusuk dan menggerutu. Justru dia mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya sampai 2 kali lipat. Semua harta-hartanya kembali, semua anaknya juga yang meninggal lahir lagi yang bersatu-satu di tanah Uz. Saya percaya juga bahwasanya kerugian kita, kesusahan kita Tuhan akan ubah pada tahun ini, dalam bulan 45 ini menjadi satu berkat yang sangat luar biasa. Tuhan akan ubah penderitaan kita dari kebahagiaan luar biasa. Air mata kita Tuhan akan ubah dari mata-mata air kehidupan. Sama seperti tertulis dalam Mazmur 50 ayat 12. Dikatakan di sana, Raja Daud, aku berseru kepadamu Tuhan, aku berteriak kepadamu Tuhan, aku sesakan, dan Tuhan menjawab. Mari kita baca Mazmur 50 ayat yang ke-15 dengan perikop ibadah yang sejati. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sanggup meluputkan kita, Tuhan sanggup membentengi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita harus memiliki senjata-senjata. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai seterusnya kita akan bacakan sebentar. Tapi saya terangkan sedikit kepada kita dalam menghadapi dunia peperangan rohani ini. Kita berhadapan dengan peperangan jasmani, melawan darah dan daging. Tetapi dalam Efesus 6 ayat dikatakan kita menghadapi peperangan rohani yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan kita perlu memakai senjata-senjata kita yang sangat dahsyat itu. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangnya kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, dunia punya senjata. Ada senjatanya, namanya berskat, bom dan nuklir. Tetapi secara rohani kita sebagai umat Kristen, yaitu umat jemaat GBI Mentari Gloria, kita sepakat senjatanya Tuhan, yaitu iman dan ketopong keselamatan. Marilah saudaraku, akhir-akhir ini semakin cinta kita kepada Tuhan, makin benci kepada dosa, makin banyak berdoa di rumah kita masing-masing. Dan kita berharap supaya berlalu cepat virus corona ini, supaya kita kembali bisa melakukan aktivitas kita dengan baik-baik, mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi kita. Doa kita pada Tuhan, biarlah virus corona ini sudah terlalu, supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan luar biasa. Nama Tuhan dan memuliakan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita semuanya kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, aku bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, amat baik bagi kami. Berikan pada kami kekuatan, kemampuan dan iman yang tangguh, dan roh yang menyala-nyala, untuk selalu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang kami alami ini. Kami rindu ya Tuhan, semua yang kami alami ini berlalu segera, supaya bisa aktivitas kami berjalan dengan benar dan baik, dan kami bisa beribadah di rumah ibadah kami yang sudah Engkau berikan pada kami.
Kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Biarlah kami semua jemaat-Mu makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Suka berdoa dan baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Puji Tuhan, kami keluarga Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati semua aktivitas kita minggu ini. Berkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin.